Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, selamat datang di Femi Rianti Podcast. Aku akan berbagi informasi yang bermanfaat ke teman-teman semua seputar customer service, self-development, dan masih banyak lagi. Pastinya aku ingin berbagi pengalaman positif dan pengen sama-sama belajar dengan kalian juga loh. Oh iya, bagi kamu yang sibuk, aku buat ringkasan di menit terakhir sehingga kamu tetap bisa dapetin manfaatnya. Untuk itu, follow Instagram Femi R dan tips service atau mungkin ada saran, aku bawain tema lain apa? Silakan komen ya. Ayo, sebelum dengerin, klik tombol like and subscribe ya. Happy listening! Hai semuanya. Well, untuk di season kedua episode 2, aku akan share tentang yang menyenangkan. Kalau episode pertama itu pengalaman pahit sebagai customer ya. Tapi di season kedua dan episode kedua ini aku mau share tentang sesuatu yang sangat menenangkan jiwa kita. Oke, tau gak sih teman-teman, teknologi itu kan selalu berubah ya. Tetapi sifat manusia itu pasti abadi ya. Dan selalu ada hal dalam hidup ini maupun dalam bisnis kita yang dapat memberikan kebahagiaan, yakni contohnya melihat satu sama lain saling menolong atau membantu. Nah, pelayanan kepada pelanggan yang luar biasa itu melampaui harapannya adalah tentang meninggalkan kesan memori positif yang telah Anda buat kepada pelanggan. Nah, ikuti terus layanan terbaik mereka, bekerja keras untuk pelanggan mereka, dan inilah top 5 customer service luar biasa yang membuat kamu tersenyum. Number 5, di bawah payung Wendy's. Nah, ini adalah suatu foto yang diposting oleh Reddit, tapi tanpa rincian detail informasi atau tindak lanjut ya. Cuman di sini pengirimnya tuh setidaknya mampu menangkap momen yang benar-benar mengharukan di tengah hujan badai yang cukup keras. Nah, ketika seorang karyawan melihat salah satu seorang pria yang udah tua sekali, hujan badai ya, kelihatannya pria tua itu kesulitan ya untuk menembus angin yang kencang ya. Maka seorang karyawan Wendy's itu pergi keluar ya, bukan membawa payung, tapi dia melepaskan payung dari salah satu meja untuk pelanggannya dan bergegas memberikan penolong ya, memberikan keteduhan ya untuk pria tua ya, membantu pria tua itu ke arah mobilnya. Ya, coba ya, oke, ini sangat touching my heart gitu ya. Dan tips service comment, oke, menolong sedikit pelanggan atau orang lain ya yang berada di ring bisnis kita ya, di ring bisnis itu maksudnya di lingkungan kita, itu nggak ada salahnya sama sekali jika kita mau membantu pelanggan, meski pelanggan itu nggak spend uangnya buat kita, betul kan? Ya, kenapa seperti itu? Ya, karena percaya deh bahwa menjadi warga negara yang baik ya adalah lebih dari sekedar memberikan kepada pelanggan tuh diskon saja gitu ya. Wah, ini diskon ya, harus didiskon ini soalnya dia komplain, dia memiliki pengalaman buruk ya. Jadi nggak selalu memberikan diskon, nggak selalu get one by one ya. Tapi terkadang kita harus perlu melangkah lebih jauh dan memberikan empati atau uluran tangan kepada pelanggan yang kelihatannya menurut kita kesulitan gitu ya. Saya pernah nulis di salah satu blog saya waktu itu. Jadi saya sangat teringat-ingat gitu ya sama seorang petugas parkir di salah satu minimart gitu ya. Nah, saya memang benar-benar waktu itu saat itu membawa belanja
keranjang belanja plastik ya, yang banyak dan berat gitu. Dan dia kebetulan juga nggak ada lagi mobil atau parkir di tempat minimart itu. Dia langsung bergegas menolong dan memberikan bantuan kepada saya. Dan sampai sekarang saya ingat dia adalah si Ucok ya. Ketika si Ucok itu nggak ada, maka saya tanya ke temannya, si Ucok mana? Biasanya dia ada di sini. Oh, lagi pulang kampung, Bu. Nah, tapi kemarin saya lihat si Ucok ada lagi. Terus saya sapa lagi, Ucok, kamu kemarin pulang kampung ya, berapa tahun tuh? Soalnya ibu kalau belanja di sini biasanya kamu suka bantuin ibu. Ucoknya, iya Bu, saya pulang kampung. Oke, ini petugasnya tuh ramah dan bukan ramah yang so akrab ya, tapi dia sangat profesional ya. Padahal hanya petugas parkir, cuman dia benar-benar jaga jarak juga sama saya. Dia tuh menganggap saya sebagai pelanggan ya gitu. Dan akhirnya saya memberikannya lebih ya uangnya buat dia. Ya semacam apresiasi aja untuk dedikasi dia menolong seorang pelanggan gitu. Number 4. Segala puji bagi Gaben. Nah, ini juga menarik ya. Gaben apa sih gitu ya. Pertama aku baca, Gaben siapa ya? Wah, mungkin aku yang kurang update ya. Oke, jadi Valve Software dan pemimpinnya Dimension yang menyenangkan itu adalah namanya Gaben Newell. Gabe Newell gitu ya bacanya ya. Nah, sebagai informasi, Valve adalah perusahaan yang luar biasa karena beberapa alasan. Jadi, nggak sedikit diantaranya adalah buku pegangan untuk karyawan baru dan bagaimana mereka dapat mengolah sebagai perusahaan miliar dolar tanpa manajer. Gabe yang sering disebut dalam komunitas game PC ada sebagai Gaben, ya tulisannya Gaben. Beliau itu harus menjadi salah satu CEO yang paling responsif ketika berbicara dengan penggemarnya. Kayaknya tuh Mr. Gaben ini selalu punya waktu untuk pelanggannya nih. Dia nggak peduli seberapa besar Valve yang didapat, tapi dia selalu menyempatkan apa sih pelanggan kita senang nggak sih gitu. Terus dia gimana secara emosional gitu. Apa yang terjadi dengan pelanggan kita, jadi seperti itu ya. Nah, kisah selanjutnya ini datang dari penggemar lama Valve dan game mereka yang sangat populer. Jadi ini ceritanya. Saya akan mendeskripsikan sebagai salah satu pelanggan Valve ya. Seperti ini tulisannya. Tahun lalu, ini hampir ulang tahun saya mengirimkan email kepada Gabe Newell yang menyatakan bahwa saya sangat menyukai semua permainan dan itu akan menjadi tahun saya jika saya mendapatkan selembar kertas yang isinya tanda tangan dan mengirimkan kepada saya. Ya, jadi ada seorang pelanggan, dia mau ulang tahun dan untuk memberikan hadiah untuk dirinya, dia minta tolong, halo Pak, tolong dong tanda tanganin di selembar kertas buat saya karena saya mau ulang tahun loh gitu ya. Nah, seminggu atau kemudian pelanggan ini mendapatkan email akhirnya dari manajer barang dagangan, maksudnya manajer yang kerjanya di Valve itu. Nah, kemudian ya dia mengatakan bahwa mereka mengirimkan sesuatu dengan cara saya, maksudnya pelanggan ini mendapatkan sebuah paket lah ya yang cukup berat gitu dan dia bingung gitu apa ini paketnya gitu ya. Nah, setelah dia buka H-2 sebelum hari ulang tahunnya, dia sangat surprise. Maksudnya dia adalah pelanggan ini sangat kaget ya. Ternyata bukan hanya selembar kertas yang dia dapatkan, tapi dia berisi salinan buku
yang berisi tanda tangan dari semua karyawan yang bekerja di Valve. Wow! Gimana menurut perasaan kamu? Kamu ngefans banget sama sesuatu ya? Entah itu penulis buku, entah itu suatu produk. Karena kamu sangat satisfied dengan produk dia, maka kamu mengharapkan sekali dapat ada hadiah ulang tahun ya, ucapan ulang tahun. Dan ternyata seorang director ini yang memimpin perusahaan Valve mengerti akan perasaan kejutan tuh penting buat pelanggan. Pelanggan ngarepinnya apa sih di sini? Dia cuma mengharapkan, pokoknya aku dapat tanda tangan dari petingginya Valve, perusahaan game ini. Tapi yang terjadi adalah ada segepok buku yang isinya bukan hanya tanda tangan Gaben, tapi semua karyawan mengucapkan selamat ulang tahun kepada pelanggan ini. Wih, deep service comment. Kira-kira kalau kita nih sebagai pelanggan, empati sebagai dia ya, pelanggan Gaben ini, kira-kira kita bakal ngelupain gak sih perusahaan ini? Enggak ya. Jadi kayaknya apapun ada produk baru dari Valve ini pasti kita akan lihat pertama kali. Bener gak? Ya. Produk terbaru dari perusahaan ini pasti kita akan beli duluan. Ya. Nah, jadi untuk membuat pelanggan surprise, gak mesti ada anggaran kan? Kan teman-teman suka bilang, aduh kalau mau muasin pelanggan mah harus banyak duitnya, harus pakai surprise pakai duitnya, harus besar duitnya. Nggak mesti teman-teman, ini contohnya. Jadi kalau teman-teman ada anggaran itu lebih baik. Tapi kalau ya pas-pasan, bisa dengan cara membuat apa saja, yang penting buatlah jatuh hati pelanggan Anda, jatuh hati pada Anda. Di dunia otomotif ada juga cerita dari teman saya saat dia memberikan sebuah coklat ke rumah customernya bahwa anaknya ulang tahun. Hanya sebuah Silver Queen, tapi impactnya adalah customer itu beli mobil yang baru ke salesman yang sama. Wow, ternyata setitik empati, setitik surprise bisa jadi memberikan dampak yang luar biasa untuk bisnis kita. Number 3, kenyamanan melalui turbulensi. Ketika Garrick, jadi seorang pramuniaga dari Southwest Airlines, ya, Garrick mendapatkan dirinya dalam posisi untuk membantu seorang penumpang anak kecil. Jadi suatu hari Garrick melihat anak kecil sendiri ya, gak ada orang tuanya gitu di pesawat terbang ya. Ada kan yang seperti itu ya, anak kecil ya terbang sendiri, nanti di bandara tempat tujuan dia tinggal dijemput sama keluarga gitu ya. Nah, anak kecil ini bernama Gaby, oke. Nah, Gaby pada saat pesawat sudah di atas ya, Gaby sangat panik karena dia takut dengan turbulensi. Ya, dia takut sekali, dia shock gitu ya. Kebayang sih aku aja yang udah besar, udah dewasa gini aja kalau turbulensi takut ya. Nah, Gaby si kecil ini terlihat panik dan seorang pramugara yang bernama Garrick itu mencoba untuk menenangkannya dengan cara ya tentunya menghibur si gadis kecil ini. Dia terus menghibur sampai pada akhirnya turbulensinya
hilang ya, sudah tidak ada. Nah, setelah melihat kenyamanannya, ternyata Garrick punya inisiatif untuk lebih membuat Gabby senang saat terbang bersama Southwest Airlines ini, ya. Nah, jadi Gary membuat halo-halo tuh ya, tau kan halo-halo ya. Selamat, sebentar lagi Anda akan mendarat di kota tujuan, begitu ya. Nah, setelah Garrick melakukan halo-halo sesuai protokol ya, protokol penerbangan, kemudian Garrick menyampaikan kepada semua penumpang bahwa hari kali ini ada seorang anak kecil lucu bernama Gabby dan dia telah melewati masa turbulensnya. Saya ingin semua para penumpang tepuk tangan yang meriah untuk Gabby karena berhasil melewati ketakutan ya, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Maka dia bakal semua tepuk tangan dari penumpang untuk Gabby, bahkan ada yang memberikan selamat dan semuanya. Wah, Gabby menceritakan itu setelah selesai dari pesawat yang sudah, maksudnya sudah pesawatnya sudah turun, kemudian dia bertemu orang tuanya dan Gabby menceritakan bahwa aku senang naik Southwest Airlines. Kenapa? Karena semua penumpang bertepuk tangan kepada saya karena saya sudah melalui masa sulit saya. Aku senang banget, Ma, Pa, gitu ya. Oh my god. Kira-kira anak itu akan selalu ingat gak ya sampai dewasa? Nah, jadi sebuah pelayanan yang hebat gak hanya mengandalkan tempat penjualan tiket saja ya, atau customer service saja gitu ya. Tapi di sini seorang pramugara juga harus mempunyai kemampuan membaca, harus mempunyai kesensitifan membaca penumpang yang saat itu memang harus ditangani. Maka tip service comment ya, kadang-kadang ya membuat tersenyum pelanggan itu harus break SOP ya. Ya, SOP diperlukan tapi ya itu hanya pedoman. Jadi ada waktu SOP itu menjadi kekang yang tidak bersahabat gitu ya, pada kesempatan yang tak terduga gitu. Jadi kalau kita mau membuat adjustment sedikit aja dari SOP, maka dampaknya tentu lebih positif. Seperti Garrick, seorang pramugara, dia sedikit merubah SOP yang halo-halo itu ya, setelah dia menyelesaikan standar bicara kepada penumpang bahwa bentar lagi akan mencapai tujuan, dia, si pramugara ini, menyampaikan apresiasi kepada Gabby. Wow, tentunya asal semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan ya guys. Number 2, saat susu dan telur terbang. Wow, waktu aku pertama kali membaca saat susu dan susu terbang, kayak apa tuh ya gitu ya. Setelah sudah membacanya sampai selesai, ini juga bikin orang nggak mau pindah ke lain hati ya. Jadi ceritanya ya, mungkin kita sudah banyak dengar ya, kalau jika ruang layanan pelanggan yang terkenal dari Hotel Ritz-Carlton itu ya begitu oke, yang jika nggak usah ya. Oke, nah inilah kisah dari Hotel Ritz-Carlton Bali. Cukup bangga ya, karena yang saya baca itu adalah artikel internasional ya. Tapi daerah Bali, salah satu kebanggaan Indonesia, bisa menjadi ikon the best customer service. Oke, inilah ceritanya. Dari artikel Business Week
ya, ini salah satu favorit aku juga. Jadi ada satu keluarga yang menginap di Ritz-Carlton Bali. Nah, keluarga ini membawa telur dan susu khusus untuk putra-putranya yang lagi menderita alergi makanan. Nah, setibanya di hotel tersebut, mereka sedih ya karena mereka melihat telur-telur itu pecah dan susu itu udah basi gitu. Nah, kemudian pelanggan ini ya minta tolong lah, help gitu ya, lapor kepada manajernya gitu ya. Dan lalu manajer dan staff makan Ritz-Carlton mencari di kota Denpasar, tetapi tidak menemukan barang yang sesuai. Karena alergi, mungkin telur sama susunya beda ya, mungkin ya kan di sini seperti itu. Muter-muter nyari seperti ini contohnya ya, ada atau tidak, ternyata tidak ditemukan. Nah, akhirnya manajer itu mengumpulkan karyawan dan mengatakan bahwa kita memiliki satu pelanggan dan kita harus membantunya, tapi kita gak bisa menemukan barang yang menjadi kriteria untuk memberikan makanan kepada anaknya karena anaknya alergi gitu ya. Nah, kemudian koki eksekutif di resort tersebut ingat gitu, kalau nggak salah nih ya, ini ada dijual di toko di Singapura. Aku ingat nih, kayaknya nih ada nih telur sama susu ini nih. Nah, kemudian manajernya mengizinkan untuk koki di hotel untuk melakukan tindak lanjut ya. Nah, koki ini menghubungi ibu mertuanya dan meminta untuk segera membeli produk dan tolong kirim ke Bali hari itu juga ya. Nah, akhirnya di hari itu juga ya, dengan pesawat yang waktu itu karena belum ada pandemi, jadi pesawat mungkin ada frekuensinya lebih sering ya ke Singapura dan Denpasar. Maka hari itu juga keluarganya menerima susu dan telur yang mereka harus mereka dapatkan ya, yang mereka inginkan untuk diberikan kepada anaknya alergi. Wow, apa yang terjadi ke perasaannya kepada keluarga itu? Pasti senang kan? Nah, setelah pengalaman seperti itu, kira-kira menurut Anda keluarga khusus ini akan mempertimbangkan nggak untuk stay at the other place ya? Siapa sih yang nggak heran kalau pelanggan Ritz-Carlton itu selalu bertahan ya? Tip service comment, mungkin kita bisa bilang ya, sudahlah, kita udah muter-muter capek-capek nih seluruh kota, barang gitu udah nggak ada, mau diapain lagi? Lagian juga customernya nggak bawel, gitu ya. mungkin ya. Nah, coba kalau lihat kasus ini ya, saya bisa analisa bahwa terdapat kekompakan antara semua karyawan dari Ritz-Carlton. Bukan tugas ya untuk mencari-cari susu dan telur, itu kan tugas mereka ya. Mungkin mereka punya tugas kesibukan masing-masing ya. Dan koki juga kan, harus di dapur gitu kan. Dan manajer juga harus cari-cari lagi pelanggan mungkin ya. Pokoknya bukan punya kesibukan masing-masing. Tetapi kenapa koki ini merasa punya inisiatif untuk menelepon ke ibu mertua di Singapura ya? Kenapa? Karena koki ini merasa terlibat dan empati di bagian dari pelayanan yang hebat dari sebuah perusahaan. Ya, dia pikir-pikir koki ini teringat ada toko di Singapura yang menjual telur dan susu ini. Jadi dia kan langsung ngambil tindakan ya. Nah, sebuah pelayanan yang hebat itu ya, enggak hanya bisa mengandalkan frontliner saja atau customer service saja yang
kasarnya yang penting senyum-senyum aja menghadapi pelanggan, pasti pelanggan puas ya. Itu udah gak ada zamannya lagi kayak gitu. Senyum-senyum aja gak mesti buat pelanggan puas ya. Tetapi yang paling penting untuk membuat sebuah pelayanan hebat adalah semua karyawan yang bekerja di situ harus benar-benar mendukung, mengerti mindset service dibentuk dengan kerjasama yang sangat kompak. Contoh nih, waktu aku pernah kerja di otomotif ternama di Indonesia ya, mobil baru dikirim itu harus kinclong ya. Semuanya harus dipersiapkan, baik dengan salesman, dengan technicians yang udah periksa, semuanya ya. Itu yang paling bagus ya. Tapi ada di other case, udah mobilnya kinclong ya, salesman-nya sudah siap, ternyata di administrasi mandek, lama adminnya. Ya otomatis lah dampaknya time delivery akan delay, pasti ngaret kan gitu. Kira-kira customer yang sudah dijanjiin jam 2 siang mundur lagi jam 3, mundur lagi jam 4, dan itu jadi akhirnya kurang enak didengar ya. Apalagi ada salah satu item kepuasan pelanggan di otomotif adalah delivery on time, tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Nah, jadi administrasi, finance, general affairs, teknisi dan sebagainya harus benar-benar paham arti pelayanan yang hebat. Mereka harus paham bahwa memuaskan pelanggan bukan tugasnya frontliner aja, tapi seluruh bagian harus ambil tanggung jawab. Itu baru pelayanan yang hebat. Number 1. Kenapa ini nomor 1 ya? Sebab tulisan ini atau kejadian ini membuat semua orang yang mampir di ATM itu akan merasa wow, akan merasa this is crazy gitu ya. Jadi ini adalah puncak musim panas, dan di 4 lokasi Bank TD di Kanada, sekelompok pelanggan diundang untuk menguji model ATM baru mereka ya. Nah, ketika pelanggan menggunakan mesin, mereka menemukan bahwa mesin teller otomatis ini sebenarnya adalah mesin terima kasih otomatis. Alih-alih cek saldo uang tunai, mereka hanya membandingkan hadiahnya. Contohnya, seorang ibu tidak pernah memiliki kesempatan untuk membawa anak-anaknya ke Disneyland, dan akhirnya ibu ini menerima paket dari ATM itu ya, paket keluarga untuk pergi ke Disneyland. Jadi ada juga yang seorang customer sedang ngambil ATM curhat ya, bahwa putrinya lagi sakit, dan akhirnya dia diberikan tiket pesawat dari ATM tersebut. Jadi bukan ATM-nya yang ngobrol ya, tapi di dalam ATM itu ada karyawan bank tersebut gitu. Ya, contohnya, halo, kok ATM bisa ngomong ya? Halo, ibu, apa kabar? Terima kasih telah menggunakan ATM kami. Ibu, apa kabar nih? Bagaimana kabar ibu? Ibu punya pengalaman baru? Nah, seperti itu. Jadi ngobrol dengan seorang karyawan, tapi karyawannya di balik ATM. Ada lagi seorang penggemar Blue Jays yang beruntung menerima undangan untuk melempar lemparan pertama di pertandingan kandang. Wow, aku gak tahu pasti berapa pelanggan yang telah menerima hadiah-hadiah dari bank tersebut ya. Jadi mereka hampir semuanya terharu dan berkesan positif terhadap bank ini ya, karena mendapatkan hadiah yang dia inginkan atau yang tidak terduga gitu. Itulah top 5 customer service luar biasa yang membuat kamu tersenyum. Gimana teman-teman? Enak ya dengernya ya? Senang ya dengernya ya?
Saya harap 5 poin tadi bisa teman-teman jadikan inspirasi untuk kepentingan bisnis teman-teman. Terima kasih. Ini ringkasan ya. Pertama, menolong sedikit kepada pelanggan atau orang lain yang berada di dalam ring bisnis kita. Gak ada salahnya loh, kita bisa membantu mereka meskipun mereka gak spend money uangnya buat kita. Membuat surprise kepada pelanggan gak mesti anggaran yang besar. Surprise atau kejutan pelanggan bisa berupa ucapan terima kasih kepada pelanggan meskipun melalui secari kertas. Kita bisa saja menyesuaikan SOP atau memberi SOP yang sudah ada di standar perusahaan kita. Tapi tetap perubahan SOP yang telah kita buat harus ada tanggung jawab dan bisa memberikan dampak positif kepada pelanggan. Ingat, pelayanan hebat dari sebuah perusahaan adalah kerja bersama dan kerja pintar dari semua departemen yang bekerja di perusahaan itu. Jadi, pelayanan hebat bukan tugasnya frontliners ya. Ingat tuh ya.